Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tutur Kata, selamat datang di podcast AA, Podcast Akademis Asik. Mungkin di podcast kali ini kita bakalan berbincang santai aja kali ya. Iya. Sebelumnya perkenalan diri dulu aja ya. Nama saya tuh Heleni, biasanya dipanggil itu Leni. Kalau kamu? Aku namanya Hana, panggil Hana aja. Hana. Aku kelas 8 sekarang. Kalau Kak Lani kelas berapa? Kalau aku sekarang sih kelas 11 sih. Baru mau mulai kelas 11. Semangat tuh SMA Oh tuh. iya. Wah, Hana nih baru mau kelas apa nih berarti? Iya, masih bayi, masih cimit-cimit. Masih panjang gitu ya perjuangannya. Oke, nah kita kan bakal membahas dunianya pelajar ini ya, dunia akademis. Iya. Kira-kira aku mau nanya nih pertanyaan pertama. Gimana sih pendapat Hana tuh mengenai seseorang yang sering disebut anak yang akademis? Sebetulnya dalam pandangan aku tuh mereka kelihatan kayak sempurna banget gitu ya. Sempurna Nilai tuh. mereka tinggi, selalu bagus, gak pernah remet. Terus mereka juga deket sama guru, yang pasti koneksinya terbangun gitu. Habis itu mereka juga bisa aktif dalam pembelajaran. Tapi gak cuma pembelajaran loh Kak. Sekarang anak-anak akademis juga bisa aktif pada ekskul mereka, bisa aktif di organisasi, bahkan lomba-lomba loh sekarang. Gitu Kak. Terus kebetulan kan aku tadi ngejawab soal pandangan aku nih, soal anak akademis. Kalau kakak sendiri kan seorang akademisi nih, gimana rasanya jadi seorang akademisi secara langsung nih Kak? Apakah kalau seorang akademis? Rasanya ya jadi anak akademis sebenarnya itu ya melelahkan. Cuma mungkin menurut aku tuh aku nggak terlalu merasa apakah aku ini akademis, tapi mungkin aku merasanya tuh banyak orang yang menganggapnya seperti itu. Diakui bukan karena di kelas 10 ini apalagi ya, soal di SMA. Kalau di SMA karena udah SMA aku tuh jadi lebih mendorong diri aku tuh untuk lebih aktif, belajar dan juga berkembang lah, banyak-banyak pengalaman, cari-cari pengalaman. Ya mungkin aku juga mendorong diri aku sih untuk kan aku juga di SMA ini mulai ikut organisasi, terus aku juga untuk mulai ikut lomba-lomba, kayak waktu itu aku lomba di Unsika, lomba matematika, terus aku juga dan alhamdulillahnya tuh dapat juara 2. Nah, kemudian juga aku tuh sering ikut kayak seminar gitu. Waktu itu aku ada di Amazon Girl Teach Day, itu di Cirebon. Itu seru banget. Jauh banget ya. Mainnya jauh nih. Sebenarnya ya untuk menjadi seorang anak yang akademis tuh pastinya yang nggak mudah. Pastinya butuh banget yang namanya kita tuh harus berjuang. Dan juga mungkin tantangan terbesar bagi aku sih untuk menjadi seorang anak yang akademis itu adalah menjaga konsistensi. Konsisten. Iya, konsisten. Kadang kan terkadang tuh kita tuh sering gak sih merasa semangat kita tuh menurun. Kadang kayak kerasa kita tuh capek, kita tuh lelah. Terkadang kita tuh kayak jenuh sama kegiatan kita dan kita kayak ngerasa capek pengen rebahan, udahan gitu semuanya. Menurut aku itu sih yang susahnya sih, harus menjaga konsistennya. Pertahankan apa sih? Iya, pertahankan banget ya. Jadi kan menjadi anak akademis tuh menurut aku tuh tentang bagaimana kita tuh bisa menjaga proses kita tuh ya untuk terus selalu sama dan bertahap, enggak ya turun gitu kan, sudah bertahap. Kalau Hana sendiri aku lihat-lihat Hana ini kayaknya akademis banget ya. Enggak kok, santai aja. Masa sih? Aku tadi gitu. Kalau Hana sendiri dari pengalaman Hana, kira-kira gimana sih? Boleh nggak sih ceritain perjuangannya Hana, tantangannya Hana di kehidupan akademis ini? Kalau perjuangan sih sama kayak kakak, aku tuh mencoba buat ngejaga konsistennya. Karena alhamdulillahnya karena konsistensi aku sekarang di SMP Al-Irsyad ditawari beasiswa akademis, alhamdulillah. Terus tantangan terbesarnya itu manajemen waktu. Karena officially kita kan emang cuma siswa biasa. Tapi dibalik status kita sebagai siswa biasa, kita juga megang-megang di mana kita itu ketua organisasi, Kak. Habis itu kita PDD, Kak. PDD, ekskul. Aduh, itu berat banget. Dan juga di sini aku tuh sekarang buat nambah-nambah uang jajan, aku tuh jadi seorang part-time artis. Wow, keren banget. Aku baru nyoba di ranah tradisional, cuman baru-baru ini kemarin, hari Selasa ya, itu aku nyoba di vegan. Jadi
digital artist karena di sana dibayarnya pakai dolar ya. Wow. Doral banget nih ya. Doral. Meskipun karena orang-orang di luar negeri itu benar-benar menghargai Iya banget sih, yang namanya seni gitu Kak. Jadi ya itu adalah salah satu cara cepat untuk meraih keuntungan selain ke Gunung Kawi. Bercanda. Wah, selain anak yang sifatnya akademis ternyata Hana ini seorang seniman ya. Enggak. Kalau boleh tahu kamu kenapa bisa suka sama seni? Itu lebih ke karena aku bosen. Bosan. Jadi kayak bosan itu bisa menghasilkan sebuah ini. Iya. Karena dulu aku nggak les. Di rumah juga aku nggak dibebani sama pekerjaan rumah. Jadinya aku kayak aku ngapain, belajar juga udah gitu kan ya. Aku nyari-nyari, aku scroll. Hah, apa ini? Kamu menggambar menghasilkan uang. Aku langsung kayak, wah, aku ambil pensil aku gambar, fotoin, post di IG. Bagus. Akhirnya aku langsung kayak, wah, apa jangan-jangan passion aku juga ada di seni nih gitu. Kebetulan meski aku masih SMP tapi ya jadwal aku udah padat banget nih ya Kak. Nah, apalagi Kakak yang udah SMA. Nentuin kuliah di mana, kerja kelompok, ujian praktek, UTBK, SNBP, SNBT. Gimana nih Kak? Boleh di-share nggak jadwalnya nih Kak? Ada jadwal ya. Sebenarnya nih ya, untuk manage waktu tuh masih challenging banget buat aku. Masih kayak tantangan banget, kayaknya tuh kesusahan untuk semua orang nggak sih manage waktu. Meskipun kadang kita tuh udah jadwal nih, kita udah bikin to-do list nih. Oh ini deadline-nya sekian, ini deadline sekian. Tapi kayak ada aja yang buat kayak diamburadul gitu. Iya kan? Iya betul. Kadang juga biasanya ada orang yang ngabarin, besok boleh tolong isi acara ini ya. Hah? Saya nggak tahu apa-apa. Bener banget, kadang tuh malahan tanggung jawab tuh kayak datang bersamaan. Betul. Sampai kita tuh harus ngelerain salah satunya. Itu kayak, wah, itu pada kesempatan gede gitu. Bener banget. Kadang tuh kayak pusing, kita tuh harus milih apa. Nah, aku mau cerita nih, waktu itu kan aku udah daftar nih, udah kayak nulis aku pengen ikut lomba angklung kan. Ini bukan Padang sih, tapi masih di Bandung. Aku udah lupa sih nama lombanya apa, pokoknya gitu lah ya. Iya. Terus udah latihan pertama nih. Nah di situ aku bingung banget pas pembimbingnya itu bilang kalau misalnya karena kan waktunya sebentar nih ya untuk perlombaannya itu di bulan Mei gitu kan. Nah terus katanya tuh bakal ada dispen, bakal agak sering dispen, bakal ketinggalan pelajaran. Nah di situ aku bingung banget soalnya kan aku udah seleksi untuk OSK nih dan aku dan aku untuk lolos, tapi aku bingung soalnya kan banyak juga kerja kelompok. Kalau misalnya aku untuk lebih ke angklung mungkin bakalan takutnya nanti kalau misalnya aku nggak terfokus dengan yang lainnya, terus juga tugas kelompok, apalagi kan itu kelas ya, materi kelas, dan kita nggak boleh ketinggalan gitu sama materi kelas. Sampai akhirnya aku merelakan lah ini si angklung, lomba angklung ini. Untunglah yang direlakan angklung bukan akademisnya. Mungkin kayaknya cukup ya Kak ya. Mungkin kali ya. Kalau misalnya kira-kira nih aku masih ada satu pertanyaan buat Hana. Apa tuh? Kalau semisal Hana itu bisa nyampain pesan ke diri Hana, berarti waktu kelas 7 nih, Hana pengen nyampain apa sih? Please tidur yang cukup, jangan begadang sampai jam 2 gara-gara besok asas. Please nanti kamu tipes Hana. Buat kalian semua yang ambisius banget, please kalian juga harus jaga kesehatan diri kalian. Kalian harus makan yang cukup karena energi kalian tuh juga buat berpikir otak. Karena waktu maksimal buat tidur itu dari jam 10 sampai jam 2. Jadi jangan stop begadang sampai jam 2. Yang ada nanti besoknya kalian bakal blur semua yang udah kalian. Bener banget. Kayaknya aku juga mau nyampein itu deh ke diri aku sendiri nih. Pasti Kak. Iya, karena kayaknya aku kelas 10 ini banyak banget nih mata pandanya. Waduh. Oke. Kayaknya waktunya udah mau habis ini. Oh iya, udah jam Gak kerasa kita ngobrolnya santai banget. Iya. Segitu aja kali ya untuk obrolan kita hari ini. Jadi terima kasih kepada penonton yang udah telah mendengarkan kita. Semoga pembicaraan kita itu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan pesan untuk kita untuk teman-teman apa Hana? Apa nih ya Kak? Tetap apa nih? Kalian harus tetap konsisten atas apa yang telah kalian raih hari ini.
Jangan mencoba menjadi orang yang terbaik, tapi jadilah orang yang lebih baik dari diri kalian kemarin. Asik. Oke. Satu, dua, tiga. Tiga. Terima kasih sudah menonton podcast AA Podcast Akademis Asik.